Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari kedamaian, selamat datang dalam ruang sunyi yang akan membawa kita menyelami hakikat dari salat, bukan sebagai bacaan semata, tetapi sebagai gerakan jiwa menuju cahaya. Tarik napas perlahan dan biarkan hatimu terbuka, karena mungkin selama ini kita sibuk menggerakkan tubuh, tapi lupa menggerakkan jiwa. Hari ini, mari kita pulang, bukan ke tempat, tapi ke dalam diri. Di sana, cahaya selalu menunggu. Jika engkau merasa tersentuh di sepanjang perjalanan ini, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Aku ingin kembali menjadi terang. Dan mari kita temukan jalan itu bersama. Bab 1. Suara takbir yang membelah kabut dunia. Takbir itu bukan sekadar lafaz yang keluar dari mulut. Ia adalah teriakan sunyi dari jiwa yang haus akan perjumpaan. Ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya ia sedang menyibak tirai antara dunia dan langit. Ia sedang meletakkan seluruh beban hidupnya, seluruh luka, ambisi, kegagalan, dan pencarian-pencarian yang tak kunjung selesai, agar semuanya luruh di hadapan Dia yang tak pernah meninggalkannya, walau sesaat pun. Tapi sayangnya, kita seringkali tak menyadarinya. Kita mengucapkannya cepat, tergesa, tanpa kesadaran, seolah hanya untuk memulai suatu gerakan rutin. Padahal pada saat itulah sebenarnya gerbang cahaya sedang terbuka dan Tuhan sedang memperhatikan dengan penuh kasih. Takbir adalah panggilan untuk melepaskan segala yang semu. Ketika engkau benar-benar mengucapkannya dengan hati yang hadir, maka saat itu juga dunia akan mengecil dan Tuhan menjadi satu-satunya yang agung dalam pandanganmu. Dunia yang tadinya riuh, pekerjaan yang menekan, urusan yang tak kunjung selesai, kesedihan yang diam-diam menetap, semuanya bisa mengecil dalam satu kalimat itu. Tetapi itu hanya terjadi jika engkau hadir. Jika engkau menyadari bahwa kalimat Allahu Akbar bukanlah awal dari sebuah gerakan, tetapi titik mula dari pengembaraan suci menuju ke dalam dirimu sendiri. Bukan keluar, bukan ke tempat lain, tetapi ke pusat kesadaran terdalam. Tempat Tuhan telah menanamkan cahaya sejak awal penciptaanmu. Setiap kali engkau bertakbir, engkau sedang memutuskan untuk kembali. Kembali dari segala bentuk keterasingan. Kembali dari pencarian yang melelahkan. Kembali dari rasa takut yang menghantui. Engkau kembali kepada yang satu. Kepada Tuhan yang tidak membutuhkanmu, tapi selalu menantimu. Dan saat tanganmu terangkat, engkau seolah sedang meletakkan semua dunia yang kau genggam, supaya tanganmu bisa benar-benar kosong dan siap menerima cahaya. Maka bertakbirlah dengan seluruh jiwamu. Ucapkan ia dengan hati yang gentar dan rindu, karena kalimat itu adalah kunci dari segala keheningan yang menyembuhkan. Bayangkan, di sepertiga malam, langit membuka diri, para malaikat turun, rahmat dilimpahkan, doa-doa dipanjatkan dari bumi ke langit. Dan di antara semua itu, ada satu hamba yang berdiri, mengangkat tangan, mengucap takbir dengan hati yang remuk tapi ikhlas. Dalam keadaan seperti itu, dunia pun menjadi sunyi, dan yang terdengar hanya getaran cinta antara hamba dan Rabb-Nya. Inilah salat yang hidup, inilah momen ketika jiwa kembali berdetak, dan inilah gerakan pertama yang tidak boleh kita sepelekan, karena dari takbir yang khusyuk akan lahir seluruh gerakan salat yang penuh makna. Jangan biarkan takbir pertamamu kosong. Jangan biarkan ia menjadi sekadar pembuka ritual. Isilah ia dengan harap, dengan kesadaran, dengan cinta, dan bahkan dengan air mata. Karena dalam takbir itu, engkau sedang berkata kepada seluruh dunia, aku sedang kembali kepadanya. Dan Dia yang Maha Mendengar tidak akan pernah membiarkan langkah itu sia-sia. Jika engkau benar-benar hadir, maka bahkan sebelum engkau ruku dan sujud, Tuhan sudah lebih dulu menyambutmu dengan cahayanya. Itulah rahasia dari salat yang hidup, yang bukan hanya gerakan badan, bukan hanya bacaan lidah, tapi gerakan jiwa menuju Dia yang selama ini tak pernah jauh. Bab 2. Berdiri saat jiwa menegakkan dirinya. Berdiri dalam salat bukan sekadar postur tubuh, ia adalah sikap jiwa. Ketika seorang hamba berdiri menghadap Tuhannya, sesungguhnya ia sedang berusaha menegakkan bagian dari dirinya yang selama ini tertunduk oleh beban dunia.
Kita terlalu sering berjalan dengan kepala tertunduk, bukan karena rendah hati, tapi karena letih. Letih oleh kegagalan yang berulang, letih oleh luka yang tak kunjung sembuh, dan letih karena merasa jauh dari tempat pulang. Maka saat takbir terucap dan tubuhmu berdiri tegak, itu adalah simbol bahwa jiwamu pun sedang ingin berdiri kembali. Untuk tidak lagi tumbang oleh kesia-siaan dan tidak lagi tunduk pada dunia yang fana. Di momen itu, ketika engkau berdiri dalam sholat, engkau sedang mengambil kembali otoritas atas hidupmu. Dunia boleh saja membuatmu kecil, tapi di hadapan Tuhanmu, engkau adalah makhluk yang Dia pilih untuk diajak bicara. Bayangkan betapa agungnya panggilan itu. Di tengah miliaran manusia, Dia memperhatikanmu secara pribadi. Maka berdirilah bukan sebagai orang yang merasa tak layak, tapi sebagai jiwa yang sedang menuju pengakuan bahwa meski engkau banyak salah, engkau tidak pernah kehilangan hak untuk kembali. Setiap berdiri adalah pengakuan yang diam. Engkau mungkin tak mengucapkannya dengan kata-kata, tapi Tuhan memahami bahasa sikapmu. Ia tahu betapa kerasnya perjuanganmu untuk tetap bertahan. Ia tahu betapa sering engkau tergelincir, lalu diam-diam menyesal tanpa bisa mengungkapkannya. Maka berdirilah walau hatimu gemetar. Berdirilah walau langkahmu tak sempurna. Karena Tuhan tidak meminta kita sempurna. Dia hanya meminta kita jujur. Dan kejujuran itu dimulai ketika engkau berani berdiri. Bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan hati yang membuka diri. Salat bukanlah panggung. Ia bukan tempat untuk terlihat baik. Ia adalah ruang untuk menjadi dirimu yang sebenar-benarnya. Maka saat engkau berdiri, tak perlu sibuk menyembunyikan kelemahanmu. Bawalah semuanya. Bawa rasa malu, bawa kecewa, bawa lelahmu yang diam-diam ingin disembuhkan. Karena Tuhan bukan hanya melihat dirimu yang hari ini, tapi juga semua luka dan cerita yang membentukmu sampai ke titik ini. Dan Dia Maha tahu cara menyembuhkanmu dengan cara yang tak bisa dilakukan siapapun. Maka dalam setiap berdiri, sampaikan isi jiwamu. Bahkan jika engkau hanya bisa berdiri diam, tanpa kata, tapi dengan air mata yang tertahan, itu sudah cukup. Karena Tuhan membaca diam lebih fasih dari siapapun. Dan dalam keheningan itu, seringkali Dia membisikkan jawaban yang tak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Maka jangan buru-buru bergerak. Rasakan dulu berdiri itu. Rasakan dirimu sedang di hadapannya. Dan biarkan hatimu yang selama ini tertidur, perlahan terbangun kembali. Bab 3. Rukuk. Tunduknya kesombongan, turunnya kedamaian. Rukuk bukan hanya gerakan menundukkan badan, ia adalah simbol tunduknya ego, luluhnya kesombongan, dan pecahnya tembok yang selama ini memisahkan kita dari cahaya. Dalam dunia yang terus memaksa kita untuk terlihat kuat, salat memberi kita ruang untuk lemah. Untuk mengaku kalah, bukan kepada dunia, tapi kepada Tuhan yang tak pernah mencela. Ketika punggungmu membungkuk, engkau sedang berkata dalam diam, "Aku bukan siapa-siapa. Aku lelah menjadi kuat di hadapan manusia, dan kini aku ingin menjadi kecil di hadapan-Mu, ya Rabb." Dan di saat itulah, sesuatu dalam dirimu perlahan retak untuk kembali jernih. Di dalam rukuk, ada kebijaksanaan yang mendalam. Kita dibentuk oleh dunia untuk mengejar puncak, tapi dalam salat kita diajarkan bahwa kemuliaan bukan pada ketinggian, melainkan pada kerendahan yang ikhlas. Rukuk adalah latihan melepaskan diri dari kebutuhan untuk menang, untuk diakui, untuk dianggap penting. Ia adalah latihan keikhlasan, bahwa meski engkau telah berjalan sejauh ini, tidak ada satupun dari pencapaianmu yang membuatmu lebih tinggi di hadapan Tuhan. Justru, rukuk mengajarkan bahwa saat engkau mampu merendah dengan sadar, itulah saat jiwa mendapat kemuliaan sejati. Banyak orang menundukkan kepala karena terpaksa. Tapi rukuk dalam salat bukan ketundukan yang dipaksa. Ia adalah ketundukan yang dipilih. Dan ketundukan yang dipilih karena cinta adalah bentuk kebebasan yang paling tinggi. Engkau tidak lagi tunduk karena takut kepada dunia. Engkau tunduk karena sadar kepada cahaya. Karena tahu bahwa semakin engkau merendahkan dirimu di hadapannya, semakin Dia meninggikanmu dengan cara yang tak pernah kau bayangkan. Rukuk adalah doa dalam bentuk gerakan. Ia adalah bisikan tubuh yang berkata, "Aku menyerah bukan karena kalah,
tapi karena tahu engkaulah satu-satunya yang layak aku agungkan. Dan dalam diamnya rukuk, engkau sedang dilatih untuk melepaskan kontrol. Kita terlalu sering ingin mengendalikan hidup, mengatur segalanya, menguasai hasil. Tapi di titik rukuk, engkau belajar bahwa tidak semua harus kau pegang erat. Ada saatnya meletakkan, ada saatnya membungkuk agar beban itu jatuh sendiri. Dan anehnya, setelah rukuk, hati terasa lebih ringan. Karena mungkin saat engkau tunduk, sesuatu yang berat di punggungmu ikut jatuh, dan Tuhan menyambutmu dengan kelembutannya yang tak terlihat namun sangat terasa. Maka jangan terburu-buru bangkit dari rukuk. Rasakan ia sebagai titik di mana keangkuhanmu dilebur. Jadikan setiap rukukmu sebagai latihan batin untuk tidak merasa lebih baik dari siapapun. Karena sejatinya, setiap kita memiliki luka dan kekurangan yang Tuhan saja yang tahu. Dan dalam gerakan tunduk itu, kita semua menjadi sama. Sama rapuh, sama berharap, sama dicintai olehnya. Maka rukuklah dengan hati yang sadar, dan biarkan rukuk itu membersihkanmu dari kerak kesombongan, hingga jiwamu kembali jernih, dan damai itu pun turun perlahan. Bab 4, I'tidal saat jiwa menemukan keseimbangannya. I'tidal adalah momen ketika tubuh bangkit dari rukuk, tapi bukan sekadar bangkit, melainkan kembali berdiri dalam keseimbangan. Disinilah letak keindahan salat yang sering luput, bahwa setelah tunduk dan merendah, engkau diajak untuk kembali tegak. Salat tidak mengajarkanmu untuk terus merendah hingga hilang arah, dan tidak pula membiarkanmu terus berdiri dalam kesombongan. Ia mengajarkan keseimbangan, bahwa hidup ini tentang kapan engkau harus tunduk, dan kapan engkau harus kembali menegakkan dirimu dengan penuh syukur. Dalam i'tidal, engkau sedang belajar untuk bangkit, tapi dengan jiwa yang telah dibersihkan dari angkuh. Saat engkau mengucapkan, Sami'allahu liman hamidah, Tuhan mendengar siapapun yang memujinya, engkau seakan sedang mengingatkan dirimu bahwa tidak ada pujian yang sia-sia. Bahkan pujian dalam kesunyian, dalam keheningan batin akan tetap sampai kepadanya. Maka bangkitlah dari rukuk dengan rasa syukur, dengan kesadaran bahwa hidup bukan tentang mendapatkan lebih, tapi tentang menyadari apa yang sudah diberikan. I'tidal mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, sebelum bersujud lebih dalam. Karena dalam jeda itu, ada ruang untuk merenung, apakah kita telah benar-benar berserah atau hanya sekadar bergerak? Keseimbangan bukanlah keadaan yang datang dengan sendirinya. Ia harus dilatih. Dan i'tidal adalah latihan batin untuk kembali ke tengah setelah hati condong ke arah dunia atau terlalu larut dalam keterpurukan. Ia adalah momen di mana engkau menyelaraskan kembali irama hatimu, antara harapan dan tawakal, antara usaha dan pasrah, antara rasa ingin dan rasa cukup. Dalam kehidupan, kita sering tergelincir karena tidak tahu kapan harus berhenti. Tapi salat mengajarkan jeda melalui i'tidal. Ia adalah jeda suci yang membuatmu sadar bahwa setiap langkah harus berlandaskan kesadaran, bukan sekadar dorongan nafsu. Banyak dari kita terbiasa melompat dari rukuk langsung ke sujud, seolah i'tidal hanya persinggahan sesaat, padahal di sanalah letaknya kehadiran hati. I'tidal adalah titik di mana engkau menyerap makna dari rukuk sebelum kembali bersujud lebih dalam. Ia adalah titik keseimbangan antara dua titik ekstrem, tunduk dan menyembah. Dalam kehidupan pun demikian, kita tak bisa terus merendah tanpa tahu cara bangkit, dan tak bisa terus berdiri tanpa pernah tunduk. I'tidal adalah pengingat bahwa hidup adalah tarian antara keduanya, dan Tuhan menyukai hamba yang tahu cara menari dalam keseimbangan. Maka berdirilah dalam i'tidal dengan hati yang hadir. Rasakan momen itu, walau singkat, sebagai titik keseimbangan jiwamu. Ucapkan pujian dengan penuh penghayatan. Biarkan hatimu mengalir dalam rasa syukur yang dalam. Karena setelah ini, engkau akan bersujud, dan tak mungkin sujudmu dalam jika engkau tak bangkit dengan benar. I'tidal adalah momen saat Tuhan menatapmu, dan jika hatimu sedang bersih, engkau akan merasakan pandangan itu sebagai ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Maka jangan lewati momen ini dalam tergesa, karena bisa jadi dalam jeda sejenak itu, hidupmu sedang diselaraskan kembali olehnya. Bab 5. Sujud, ketika jarak dengan Tuhan menjadi nol. Sujud bukan hanya puncak gerakan dalam salat,
Ia adalah titik terdalam dari penghambaan. Ketika kening menyentuh tanah, tidak ada lagi batas antara engkau dan Tuhanmu. Tidak ada jarak, tidak ada sekat, tidak ada hierarki dunia yang bisa berdiri di antara. Di sanalah seluruh identitas dunia luluh. Tak lagi penting engkau siapa di mata manusia, tak lagi berharga pangkat, gelar, atau pencapaianmu. Yang tinggal hanya engkau sebagai jiwa yang sedang kembali ke asalnya. Sujud adalah tanah tempat air mata menemukan jalannya pulang, tempat seluruh luka menemukan pelukan, dan tempat engkau yang selama ini merasa sendirian, akhirnya merasa dipeluk oleh kehadiran yang tak pernah pergi. Saat engkau bersujud, tubuhmu terlihat rendah, tapi jiwamu sedang ditinggikan. Karena dalam logika langit, yang paling dekat dengan Tuhan bukanlah yang berdiri paling tinggi, melainkan yang paling ikhlas merendah. Sujud mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan sejati tidak terletak pada posisi fisik, tapi pada keterbukaan hati. Maka jangan hanya sujud dengan tubuhmu, sujudlah dengan hatimu. Letakkan segala beban di tanah. Biarkan air matamu jatuh jika perlu, karena di sanalah tempat semua yang berat bisa menjadi ringan. Tuhan tak pernah mencela air mata yang tumpah dalam sujud. Justru, mungkin itulah bahasa yang paling dimengerti olehnya. Dalam sujud, engkau tidak sedang berbicara, tapi sedang didengarkan. Ini bukan tentang seberapa banyak yang kau minta, tapi tentang seberapa dalam engkau mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hatimu. Sujud bukan hanya tentang permohonan, ia adalah penyerahan total. Sebuah pengakuan diam bahwa engkau telah mencoba, telah gagal, telah berjuang, dan kini menyerah dengan tenang di hadapannya. Bukan menyerah karena putus asa, tapi menyerah karena percaya. Percaya bahwa ada tangan yang akan membimbingmu, walau engkau tak tahu arah. Banyak dari kita melewati sujud dalam kecepatan, seperti sekadar formalitas. Padahal jika kita tahu nilainya, kita akan enggan bangkit. Karena di titik itu, jiwa sedang disentuh oleh kelembutan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih mulia dari tanah yang disentuh oleh dahi seorang hamba yang mencintai Tuhannya. Dan tidak ada saat yang lebih agung dari ketika ruh merasa lebih dekat pada Tuhan dibandingkan pada dunia. Di saat itulah kedekatan menjadi nyata. Bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam keheningan yang menyatu. Sujud bukan bagian dari gerakan. Sujud adalah puncak pertemuan. Maka perbanyaklah sujud. Dan jangan takut untuk diam di sana lebih lama. Karena di sanalah hati yang keras bisa luluh, kesombongan bisa runtuh, dan kesedihan bisa dipeluk tanpa suara. Jadikan sujudmu sebagai rumah. Tempat kau kembali setiap kali dunia membuatmu lelah. Tempat di mana engkau bisa menjadi dirimu yang sebenar-benarnya tanpa harus menjelaskan apapun. Karena Tuhan tidak menunggu penjelasan darimu. Ia hanya menunggu kejujuranmu. Dan sujud adalah bahasa jujur yang tak membutuhkan kata. Hanya butuh kesediaan untuk tenggelam dan ditemukan kembali olehnya. Bab 6. Duduk di antara dua sujud, berhenti sejenak untuk disembuhkan. Setelah sujud yang dalam, engkau tidak langsung berdiri. Syalat mengajarkan kita untuk duduk sejenak, diam, tidak terburu-buru. Duduk di antara dua sujud adalah jeda yang sangat lembut. Ia bukan istirahat bagi tubuh semata, tapi bagi hati yang sedang menyembuhkan diri. Di sana engkau tidak meminta dunia, engkau tidak mengejar ambisi, engkau hanya memohon satu hal, kesembuhan. Ampuni aku, kasihani aku, cukupi aku, angkat derajatku, berilah aku petunjuk, sehatkan aku, maafkan aku. Kalimat-kalimat itu terucap begitu pelan, tapi dari sanalah rahmat itu mengalir. Gerakan duduk ini tampak sederhana, tapi maknanya begitu luas. Di sanalah letak manusia dalam seluruh kerentanannya. Setelah merendah, engkau duduk. Sebagai hamba yang menengadah, bukan dalam sombong, tapi dalam penuh harap. Tidak ada dalam salat satu momen pun yang sekosong itu. Bahkan duduk pun adalah permohonan, bahkan diam pun adalah zikir, bahkan jeda pun adalah bagian dari penghambaan. Duduk ini seperti pelukan, seolah Tuhan berkata, beristirahatlah dulu, wahai jiwa yang lelah. Sebelum engkau sujud lagi, mari duduk bersamaku dan bicaralah dalam hatimu.
Doa-doa yang dibaca saat duduk di antara dua sujud bukan sekadar lafaz hafalan. Ia adalah daftar luka yang sedang engkau sodorkan kepada Tuhan. Engkau tidak sekadar berkata, "Ampunilah aku," tetapi sesungguhnya engkau sedang berkata, "Tuhanku, aku telah banyak salah, tapi aku ingin kembali." Ketika engkau berkata, "Berilah aku kesehatan," engkau tidak hanya memohon untuk tubuh, tetapi juga untuk hatimu yang sudah terlalu lama sakit karena kecewa, cemas, dan iri. Dan saat engkau berkata, "Maafkan aku," engkau sedang mencoba mengobati luka yang bahkan engkau sendiri tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya, selain dengan cintanya. Duduk di antara dua sujud adalah ruang aman. Engkau tidak sedang berjalan, tidak sedang berdiri, tidak sedang merangkak. Engkau hanya diam dalam posisi di mana segalanya bisa dilepaskan. Salat mengerti betapa sulitnya hidup, maka ia memberimu ruang-ruang jeda seperti ini, agar engkau tidak terburu-buru berlari tanpa arah. Duduk itu adalah tempat menata kembali napas, tempat memeluk kekurangan, tempat menjadi manusia biasa yang punya hak untuk salah dan hak untuk diperbaiki. Dan yang paling indah, Tuhan tidak menilai panjangnya dudukmu, tapi hadirnya hatimu dalam permohonan. Jadi jangan anggap duduk ini sebagai jeda teknis semata. Duduklah dengan penuh kesadaran. Bayangkan engkau sedang duduk di hadapan Tuhan, membawa luka-luka batin yang tak terlihat. Bawalah semuanya, tidak perlu rapi, tidak perlu sempurna, karena Tuhan tak pernah menuntut penampilan, hanya kejujuran. Ucapkan doa-doa itu perlahan, bukan hanya dari mulut, tapi dari hati yang benar-benar ingin disembuhkan. Dan engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada yang menyentuh hatimu dari dalam. Seperti ada ketenangan yang turun pelan-pelan, seperti ada tangan yang tak terlihat, tapi memelukmu begitu erat. Bab 7, sujud kedua, kembali tunduk. Tapi kali ini dengan jiwa yang berbeda. Sujud kedua bukanlah pengulangan semata, ia adalah kelanjutan. Jika sujud pertama adalah penyerahan diri dengan membawa luka dan beban, maka sujud kedua adalah bentuk kehambaan yang lahir setelah engkau sempat duduk dan menyembuhkan diri. Di sujud kedua ini, engkau bukan hanya tunduk karena lelah, tapi karena sadar. Engkau tidak hanya menyentuhkan dahi ke bumi, tapi juga menyerahkan seluruh rasa takut, rasa bersalah, dan rasa tidak layak untuk dilebur dalam keheningan yang suci. Ini adalah sujud seorang hamba yang mulai mengerti bahwa dalam rendah itulah letak kemuliaan, dan dalam diam itulah bisikan Tuhan paling nyaring terdengar. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa sujud kedua membawa energi yang berbeda. Ia bukan pengulangan, tapi pendalaman. Sebuah gerakan yang tampak sama secara fisik, namun membawa getaran batin yang lebih halus. Engkau telah melalui rukuk, itidal, sujud, duduk, dan kini kembali ke tanah. Tapi kali ini, dengan hati yang sedikit lebih jernih dan jiwa yang sedikit lebih tenang. Sujud kedua adalah pengingat bahwa perjalanan jiwa tidak hanya soal menuju cahaya, tapi juga tentang berani kembali tenggelam. Bukan untuk hilang, tapi untuk menyatu lebih dalam dengan sang cahaya. Sujud kedua juga menyimpan pesan bahwa hidup ini adalah rangkaian turun dan bangkit yang berulang. Tidak ada satupun dari kita yang bisa terus berdiri tanpa pernah jatuh. Tapi salat tidak menghukum jatuh, ia justru menjadikannya bagian dari ibadah. Maka dalam sujud kedua, engkau belajar bahwa jatuh itu bukan kehinaan. Jika engkau jatuh di hadapan Tuhan, karena dari jatuh yang tulus, seringkali lahir kebangkitan yang paling sejati. Maka jangan merasa gagal jika hidupmu terus dipenuhi jatuh bangun. Karena bahkan dalam sholat pun kita harus sujud lebih dari sekali. Itulah cara jiwa diajarkan untuk terus kembali dan kembali. Sujud kedua adalah tempat kau ulangi kesadaran. Tapi kali ini bukan karena merasa tidak layak, melainkan karena merasa dicintai. Engkau mulai paham bahwa Tuhan tidak menuntutmu untuk kuat sepanjang waktu. Ia hanya ingin engkau terus datang dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan. Di sujud ini, engkau tidak hanya membawa permohonan, tapi juga rasa syukur bahwa setelah semua luka dan lelah, engkau masih diberi waktu untuk bersujud lagi. Dan itu saja sudah menjadi tanda bahwa Tuhan masih ingin dekat denganmu. Jadi bersujudlah, lama-lama jika perlu. Diamlah di sana dan rasakan betapa damainya tanah yang disentuh oleh cinta.
tidak perlu mencari kalimat indah untuk berdoa. Cukup hadapkan hatimu. Biarkan tubuhmu tunduk dan jiwamu terbang. Karena mungkin dari semua gerakan dalam salat, sujud kedua adalah saat di mana Tuhan paling dekat. Bukan karena dia berubah tempat, tapi karena hatimu lah yang akhirnya terbuka. Maka jangan tergesa bangkit. Biarkan waktu berhenti sejenak. Dan biarkan engkau menemukan dirimu sendiri di tengah keheningan tanah, di hadapan Tuhan yang Maha Mendengar. Bab 8. Tahiyat, saat jiwa mengucap saksi dalam sunyi. Tahiyat bukan sekadar duduk sambil melafazkan bacaan yang dihafal sejak kecil. Ia adalah momen ketika engkau tidak hanya menjadi hamba, tetapi juga menjadi saksi. Duduknya tubuhmu adalah duduknya seorang utusan, bukan karena engkau nabi, tetapi karena engkau menyampaikan kesaksian terdalam dari hatimu, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kalimat itu bukan hafalan, ia adalah deklarasi ruhani yang menegaskan kepada dirimu sendiri, bahwa hidup ini bukan sekadar peristiwa, tapi perjalanan menuju satu, kehadirannya yang abadi. Dan engkau sedang bersaksi, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan yang Maha Menyaksikan. Dalam tahiyat, engkau duduk dengan penuh kehormatan. Tubuhmu tenang, tanganmu tertata, dan lidahmu melantunkan salam, pujian, dan pengakuan. Disinilah salat mulai membawa makna percakapan batin yang lebih tinggi. Engkau tidak lagi hanya memohon, tapi menyatakan bahwa engkau tahu siapa yang kau sembah, bahwa engkau tahu dari mana datangnya kebaikan, bahwa engkau menyadari engkau bukan berjalan sendiri, tapi sedang mengikuti jejak langkah manusia pilihan yang diutus sebagai cahaya penuntun. Maka menyebut nama Nabi Muhammad dalam tahiyat bukan formalitas, itu adalah penyambung rasa, bahwa meski engkau jauh secara zaman, engkau ingin dekat secara iman. Ucapan salam kepada Nabi dan kepada seluruh hamba Allah yang syaleh adalah bentuk dari keterhubungan yang hakiki. Salat bukan peribadatan yang membuatmu terasing. Justru dalam tahiyat engkau diajak untuk merasa menjadi bagian dari jaringan ruhani para pecinta Tuhan. Engkau bukan sendirian dalam penghambaan ini. Ada miliaran hamba di bumi dan langit yang bersama-sama menyebut namanya. Dan ketika engkau mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahi syalihin, engkau sedang mendoakan bukan hanya dirimu, tapi semua jiwa yang rindu akannya. Engkau sedang menjadi bagian dari keluarga besar cahaya. Tahiyat juga adalah duduknya jiwa yang sudah melalui seluruh gerakan batin. Tunduk, bangkit, bersujud, memohon, menyerah. Dan kini, engkau duduk sebagai seseorang yang telah melalui semua itu dan sampai pada titik kesadaran bahwa hidup ini adalah tentang menjadi saksi. Kesaksian bukan hanya diucapkan, tapi ditanamkan. Maka jangan ucapkan syahadat itu dengan tergesa. Rasakan setiap katanya. Karena bisa jadi di saat itulah engkau sedang benar-benar melihat dengan mata hatimu, dan kesaksian itu menjadi cahaya yang akan menuntun setiap langkahmu ke depan. Maka duduklah dalam tahiyat seperti engkau duduk di hadapan Tuhan dalam perjumpaan suci. Biarkan tubuhmu menjadi tenang dan hatimu berbicara. Bayangkan, seluruh perjalanan hidupmu sedang kau rangkum dalam satu kalimat, bahwa engkaulah Tuhanku dan Muhammad adalah utusanmu. Tidak ada yang lebih sederhana, tapi juga tidak ada yang lebih dalam dari itu. Karena siapapun yang bersaksi dengan jujur akan dipeluk oleh cahaya keimanan. Dan siapapun yang mengucapkannya dengan hati yang hadir akan disaksikan pula oleh langit. Maka jangan anggap tahiyat sebagai akhir. Ia adalah momen pertemuan sebelum engkau benar-benar berpamitan dalam salam. Bab 9. Salam, ketika jiwa kembali ke dunia dengan cahaya baru. Salam dalam salat sering dianggap sebagai penutup. Namun bagi jiwa yang sadar, salam bukan sekadar ucapan Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Ia adalah pengembalian jiwa ke dunia setelah berlayar jauh di samudera keheningan. Ketika engkau menoleh ke kanan dan kiri, seolah engkau sedang berkata kepada semesta, "Aku telah kembali dari hadirat Tuhan, dan kini aku membawa kedamaian." Salam adalah bentuk dari keberanian jiwa untuk kembali ke realitas dunia. Bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan hati yang telah dibasuh oleh cahaya. Ia bukan akhir dari salat,
tapi awal dari hidup yang diterangi kesadaran baru. Gerakan salam juga simbol dari keluasan cinta. Engkau tidak hanya menyalami dirimu sendiri, tetapi juga menebarkan damai kepada siapapun yang berada di kanan dan kirimu. Kepada malaikat yang menjaga, kepada makhluk yang tak terlihat, bahkan kepada saudara seiman di sekitar tempatmu berdiri. Ini adalah bentuk dari kepulangan yang tidak egois. Engkau telah bertemu dengan Tuhan dalam salatmu, namun hasil pertemuan itu tidak engkau simpan sendiri. Engkau bagi dalam bentuk salam, damai, kasih, dan doa. Di dunia yang penuh pertikaian dan kebisingan, salam itu menjadi suara lembut dari jiwa yang telah kembali dengan hati yang jernih. Setiap salam dalam salat seharusnya menjadi komitmen, bahwa setelah ini engkau akan menjalani hidup bukan dengan reaktif, tetapi dengan hadir, bukan dengan gelisah, tapi dengan damai, karena engkau telah bersujud, telah bersaksi, telah menyerahkan semua luka dan resahmu kepadanya. Maka kembalinya engkau ke dunia bukan seperti sebelumnya. Kini engkau membawa sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata, ketenangan. Dan dari ketenangan itulah lahir tutur kata yang baik, sikap yang lembut, serta kehadiran yang menguatkan orang lain. Salammu bukan hanya simbol, tapi menjadi perwujudan jiwa yang baru saja lahir kembali. Dan yang paling indah dari salam adalah isyarat bahwa engkau telah menyelesaikan pertemuanmu dengan Tuhan dengan utuh. Tidak terburu-buru, tidak setengah hati, tapi sampai tuntas. Engkau telah membuka gerbang dengan takbir, menempuh perjalanan dengan rukuk dan sujud, menyatakan kesaksian dalam tahiyat, dan kini engkau keluar dari ruang suci itu, bukan dengan gelisah, tapi dengan damai. Dunia mungkin belum berubah, masalah mungkin masih ada, tapi yang berubah adalah dirimu, dan itu saja sudah cukup untuk mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Jadi saat engkau mengucap salam, ucapkanlah dengan penuh kesadaran. Bayangkan engkau sedang menebarkan cahaya ke sekelilingmu. Bayangkan engkau berkata kepada dunia, "Aku telah kembali, tapi aku bukan lagi jiwa yang sama seperti sebelumnya." Biarkan salam itu menjadi energi kebaikan yang menyebar, menjadi ketenangan bagi siapapun yang bertemu denganmu. Karena sejatinya, salat yang diterima bukan hanya yang dilakukan dengan gerakan yang benar, tapi yang mampu membuat engkau menjadi manusia yang lebih lembut, lebih jernih, lebih damai, bahkan setelah engkau mengucapkan kata terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Bab 10, Syalat. Bukan sekadar rukun, tapi jalan pulang menuju cahaya. Syalat bukanlah sekadar kumpulan gerakan yang disusun dalam urutan tertentu. Ia bukan ritual yang selesai ketika tubuh berhenti bergerak dan bibir berhenti berucap. Syalat adalah jalan pulang yang dirancang Tuhan untuk jiwa-jiwa yang tersesat dalam hiruk-pikuk dunia. Dari takbir pertama hingga salam terakhir, engkau sedang menempuh perjalanan ruhani. Dan setiap gerakan, berdiri, rukuk, sujud, duduk, adalah simbol dari tahapan-tahapan penyucian batin. Maka jangan terburu-buru menyelesaikannya. Karena sesungguhnya engkau sedang menempuh perjalanan kembali kepada dirimu sendiri, kepada fitrahmu yang terlupa, kepada cahaya yang telah lama padam dalam dirimu. Ketika engkau berdiri menghadap kiblat, sejatinya engkau sedang menghadap ke arah yang tak pernah bergeser, pusat keheningan dalam jiwamu. Rukuk bukan hanya menunduk, tapi menanggalkan ego. Sujud bukan hanya menyentuhkan dahi, tapi meletakkan seluruh keberadaanmu di hadapan Sang Sumber. Duduk bukan hanya istirahat, tapi menyimak kembali gema kehadirannya dalam diam. Lalu tahiyat adalah penyaksian, dan salam adalah pernyataan damai bahwa engkau siap kembali ke dunia dengan ruh yang telah dibasuh cahaya. Semua ini bukan rangkaian kosong, tapi tarian jiwa yang rindu pulang dan akhirnya menemukan jalannya. Jika engkau salat hanya dengan tubuh, maka yang kau bawa hanyalah kelelahan. Tapi jika engkau salat dengan jiwa, maka yang kau bawa adalah pencerahan. Dan salat seperti itu tak akan berhenti di atas sajadah. Ia akan menjelma dalam tutur katamu, dalam sabar dan syukurmu, dalam cara engkau memperlakukan sesama. Karena siapapun yang benar-benar salat akan berubah, akan menjadi lebih lembut, lebih dalam, lebih sadar bahwa hidup ini bukan tentang ambisi, tapi tentang pengabdian. Maka tanyalah kepada dirimu sendiri, setelah engkau salat,
apakah engkau kembali menjadi cahaya atau engkau tetap gelap seperti sebelum takbir? Salat yang sejati adalah gerakan yang melampaui tubuh. Ia menyentuh akar terdalam dari jiwa. Ia menjadikan setiap helaan napas sebagai zikir, setiap tunduk sebagai pengakuan, dan setiap salam sebagai perjanjian untuk menjadi pembawa kedamaian. Maka jangan sekadar menghafal bacaan, tapi resapkan makna. Jangan sekadar mengulang gerakan, tapi hayati arah. Karena salat bukan tentang seberapa cepat engkau melakukannya, tetapi seberapa dalam engkau tenggelam di dalamnya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan bentuk. Dia rindu kehadiran hatimu yang jujur. Maka setiap kali engkau berdiri untuk salat, sadarlah. Engkau sedang dipanggil, bukan diperintah. Engkau sedang dijemput, bukan digugat. Karena Tuhan yang Maha Pengasih tahu bahwa dunia terlalu gaduh bagi jiwa yang lembut. Maka salat adalah ruang sunyi di mana engkau bisa menjadi utuh kembali. Di sanalah engkau menemukan bahwa cahaya itu bukan di luar, tapi telah lama bersemayam di dalam dirimu. Engkau hanya perlu berhenti, bersujud, dan menyimaknya kembali. Dan saat engkau mengakhiri salat dengan salam, engkau tahu engkau telah kembali sebagai dirimu yang paling terang. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Dari takbir yang membelah kabut hingga salam yang mengembalikan kita ke dunia dengan jiwa yang baru. Semoga setiap gerakan salatmu esok terasa lebih hidup, lebih dalam, dan lebih menenangkan. Ya Allah, limpahkanlah kedamaian kepada setiap hati yang menyaksikan video ini. Lapangkan dada mereka, jernihkan pikirannya, dan terangi langkah-langkah mereka dengan cahaya petunjuk-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa rindu untuk kembali bersujud dan menemukan Engkau di setiap helaan napas. Jika pesan ini menyentuhmu, tuliskan di komentar, "Aku pulang bersama cahaya." Mari saling mendoakan dan menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.